Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di pagi hari yang indah ini bersama dengan Manarema. Kita mulai di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk setiap apa yang menjadi berkat Tuhan untuk kami boleh belajar mensyukurinya. Dan pagi hari yang indah Tuhan ini sepanjang hari akan kami jalani. Tuntun kami, sertai kami, lindungi kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kami alami, itu semua seizin oleh Tuhan, dan kami percaya untuk mendatangkan kebaikan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini kita akan belajar tentang otoritas. Bahwa kita senantiasa berhubungan dengan apa yang disebut dengan relasi antara atasan dan bawahan, relasi antara senior dan junior, relasi antara mungkin majikan dengan karyawannya. Itu senantiasa akan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di dalam dunia pekerjaan, ataupun di rumah, ataupun di bidang-bidang apapun, pasti akan berhubungan dengan otoritas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, otoritas itu apa? Otoritas itu adalah kewenangan di mana kita harus ada penundukan diri kepada orang atau yang punya kuasa di atasnya. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka otoritas tertinggi adalah Tuhan. Di dalam hubungan keluarga, otoritas ada di dalam kepala rumah tangga, yaitu seorang bapak. Dan seorang bapak membawai seorang istri yang sebagai pendamping dan juga anak-anak. Di dalam sebuah pekerjaan juga ada pimpinan dan bawahan. Di dalam organisasi juga ada ketua atau pimpinan dengan apa yang disebut dengan keanggotaannya. Juga demikian di dalam gereja. Gereja pun juga ada otoritas, yaitu gembala dan pengurus dan jemaat. Itu ada otoritas. Oleh karena itulah, di dalam suatu segenap aspek kehidupan kita ini, otoritas itu sangat penting. Dan apa yang kita alami, apa yang akan kita lakukan, itu akan berdampak kepada hasil yang akan kita dapatkan. Kalau kita menginginkan hasil yang maksimal ataupun yang terbaik, maka kita perlu untuk melakukan yang terbaik. Kalau kita ingin otoritas kita dihargai dan kita mendapatkan otoritas itu menjadi suatu orang akan tunduk pada otoritas yang kita miliki, maka kita pun perlu belajar tentang otoritas, yaitu kita harus taat tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara, inilah yang kalau kita berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan suatu hasil yang terbaik. Oleh karena itu, bagaimana kita harus supaya mendapat hasil yang terbaik, apa yang harus kita kerjakan? Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan katakan apa yang harus kita kerjakan adalah kerjakanlah semuanya dengan segenap hati. Memang kalau kita berbicara tentang suka atau tidak suka, dan itu berhubungan dengan hati, maka seringkali kita melihat antara dengan yang disebut dengan mood. Mood kita bagaimana? Kalau kita lagi senang, maka kita melakukan dengan senang hati. Tetapi ketika kita lagi tidak suka atau mood kita jelek, maka kita akan mengerjakannya dengan asal-asalan. Dan kalau kita mengerjakan dengan asal-asalan, maka yang terjadi adalah hasilnya tidak akan baik. Kita akan senantiasa mengerjakan itu dengan asal dikerjakan, yang penting aku kerjakan. Saudara, kalau kita melakukan demikian, maka yang terjadi percayalah kita tidak akan maksimal dan kita tidak akan berlatih terus untuk melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Oleh karena itulah Rasul Paulus menasihatkan kepada kita semua untuk kita perbuatlah dengan segenap hatimu.
Di dalam mengerjakan segala sesuatu, jangan melihat apa yang akan kita dapatkan, apa motif yang kita lakukan untuk menyenangkan siapa, atau kita lakukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi segala sesuatu lakukanlah dengan segenap hati. Seperti di dalam ibadah yang sejati dalam Roma 12 ayat 1, dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita, tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, dan tubuh yang berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Dengan segenap hati kita, mari kita persembahkan kepada Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini semua adalah atas anugerah Tuhan. Kita hidup di dunia ini boleh melakukan segala aktivitas itu karena kasih karunia Tuhan. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Arti penebusan itulah yang membuat kita, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Kita tidak memiliki hak apapun atas hidup kita, tetapi Tuhan yang punya kehendak dalam hidup kita. Kita tidak punya memikirkan untuk kita melakukan segala sesuatu seenaknya sendiri. Tetapi ketika berbicara penebusan, maka kita adalah sudah sepenuhnya milik Tuhan. Memang kita diberi kebebasan oleh Tuhan, yaitu yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun kita secara hukum kita sudah ditebus dan menjadi milik Tuhan, menjadi hambanya Tuhan, tetapi Tuhan tidak memaksakan kita dengan segala kehendaknya kepada kita. Tetapi kita diberi kebebasan untuk berkreativitas. Tuhan juga memberikan kebebasan kita untuk berpendapat. Tuhan juga memberikan kebebasan kita untuk memilih prioritas, dan Tuhan juga memberikan kebebasan kita untuk menentukan segala sesuatunya. Tetapi ada koridor yang harus kita pahami. Jika engkau taat dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Roh di dalam hidupmu, maka engkau akan memperoleh hak waris kerajaan surga, surga yang mulia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah persembahkanlah tubuh sebagai ibadah yang sejati, maka artinya kita memperlakukan perbuatan-perbuatan dengan segenap hati kita. Segenap hati kita mari kita berikan untuk Tuhan. Jika kita diberikan kekuatan itu untuk memuliakan Tuhan. Jika kita diberikan kecerdasan, lakukanlah kecerdasan itu untuk meninggikan Tuhan. Jika kita diberikan suatu keahlian yang lain, mari kita lakukanlah untuk apa? Demi hormat kemuliaan Tuhan. Jadi itu dengan segenap hati apa yang kita miliki saat ini, mari kita persembahkan untuk Tuhan. Persembahan untuk Tuhan, dan lanjut ayat firman Tuhan katakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita berbicara untuk menyenangkan manusia, belajarlah bahwa manusia tidak ada puasnya. Manusia juga selalu berbicara objektivitas. Benar, salah itu tergantung pemahaman kita. Senang, baik ataupun jelek itu juga tergantung subjektif manusia. Karena manusia itu adalah dari daging, maka senantiasa ukurannya adalah senantiasa menurut mood juga. Tetapi jika kita melakukannya semuanya seperti untuk Tuhan, Tuhan ada sesuatu yang objektif. Tuhan ketika kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan seperti untuk Tuhan, maka koridornya itu jelas, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapa dan saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lakukannya dengan koridor yang jelas, yaitu untuk kemuliaan Tuhan yang berdasarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kehendak kita untuk melakukan, mempelajari firman Tuhan itu menjadi dasar di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga kita boleh mengerti tentang apa yang menjadi maunya Tuhan. Mana yang menjadi perintah Tuhan dan mana yang menjadi larangan Tuhan. Sehingga hidup kita boleh dituntun oleh Tuhan. Nah saudara, jikalau kita melakukan itu semua, maka kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan yang luar biasa. Ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Rasul Paulus menegaskan kembali
tentang otoritas. Jika kita taat setia melakukan bagian kita, dengan segenap hati kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, maka Tuhan yang menjadi pujaan kita, Tuhan yang menjadi Tuhan kita, akan memberikan upah kepada kita semua. Jika kita memandang manusia, kita bekerja untuk menyenangkan manusia, manusia hanya membayar sesuai kemampuannya. Tetapi Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan Tuhan, hanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan upahnya kepada kita, yaitu aku akan mencukupkan engkau. Kata cukup itu relatif. Saudara, kalau manusia ada nilai yang ada batasnya, tetapi cukup tidak ada batasnya, tergantung kebutuhan kita. Saudara, lakukanlah aktivitas sepanjang hari ini, baik bapak-bapak yang mau bekerja, saudara yang bekerja, yang mau studi, ataupun yang mengurus rumah tangga, mari lakukannya. Perbuatlah dengan segenap hati dan seperti untuk Tuhan. Sehingga apa? Tuhan akan memberikan upah kepada saudara. Saudara akan diberikan keberuntungan demi keberuntungan. Saudara akan hidup di dalam perlindungan demi perlindungan. Saudara akan hidup di dalam penyertaan demi penyertaan Tuhan. Dan apapun yang saudara kerjakan, pasti akan beruntung dan berhasil. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tuhan akan mendengar setiap doa-doa saudara, dan Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup saudara sampai kepada kekekalan. Hidupmu di dunia ini, kebutuhanmu di dunia ini, percayalah Tuhan akan mencukupkannya. Asal saudara, firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan atas segala kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menuntun kami, membuka wawasan kami untuk kami boleh senantiasa melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Melakukan segala perbuatannya dengan segenap hati kami, bukan asal-asalan, bukan separuh ataupun ragu-ragu, tetapi kami taat di dalam otoritas kami di dalam Tuhan Yesus saja. Kami belajar untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, janji Tuhan untuk memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami. Kami percaya dan yakin akan dinyatakan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.